Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Alvina, Suci Ramadhani, Zuhra Nadifah Ruslan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Password Attack. Subpokok pembahasan dari password attack itu sendiri yaitu pertama ada definisi password attack, kemudian ada tipe password attack, yang ketiga ada teknik dalam password attack, kemudian ada contoh password attack, dan yang terakhir ada cara mencegah password attack. Pertama, saya akan membahas definisi password attack. Password attack adalah proses menyerang password dari data yang telah tersimpan atau dikirim oleh sistem komputer. Pendekatan yang umum digunakan adalah brute force attack dengan cara berulang kali mencoba menebak password. Tujuan dari password attack itu sendiri yaitu untuk membantu pengguna memulihkan password yang lupa. Kemudian untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau sebagai tindakan pencegahan oleh administrator sistem untuk memeriksa password yang mudah rusak. Kemudian saya akan membahas tipe password attack. Tipe password attack itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada passive online attack, kemudian ada active online attack, ketiga ada offline attack, dan yang terakhir ada non-electronic attack. Saya akan membahas satu persatu tipe password attack itu sendiri. Yang pertama ada passive online attack. Dalam serangan ini, penyerang mencoba hacking password tetapi tanpa berkomunikasi dengan korban atau akun korban. Kemudian yang kedua yaitu active online attack, yaitu penyerang mencoba jumlah password satu persatu terhadap korban untuk menebak passwordnya. Ketiga ada offline attack. Di sini penyerang menyalin file sandi dan kemudian mencoba untuk memecahkan password dalam sistem pribadi mereka. Terus yang terakhir ada non-electronic attack. Pada jenis serangan ini tidak memerlukan pengetahuan teknis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Zuhra Nadifah Ruslan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pada poin ketiga, yaitu teknik dalam password attack. Adapun beberapa teknik atau metode yang sering digunakan dalam password attack, yang pertama yaitu phishing. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Kata lain dari phishing adalah password harvesting, yang artinya sebuah tindakan kejahatan untuk memancing mengumpulkan password. Tindakan phishing ini adalah mengarahkan pengguna untuk memasukkan data akun seperti username dan password di sebuah website palsu. Selanjutnya yaitu ada brute force. Jenis serangan kata sandi ini menggunakan metode coba-coba untuk menebak informasi autentikasi pengguna. Meskipun ini adalah metode yang relatif lama, yang membutuhkan banyak kesabaran dan waktu, serangan brute force masih standar dalam upaya pelanggaran akun karena otomatis dan langsung. Ada beberapa tipe serangan brute force, diantaranya adalah simple brute force attack, credential stuffing, hybrid brute force attack, reserve brute force attack. Selanjutnya ada dictionary attack. Metode serangan ini menggunakan daftar kata yang telah ditentukan sebelumnya yang kemungkinan besar akan digunakan sebagai kata sandi oleh jaringan target tertentu. Daftar dibuat dengan memvariasikan kombinasi kata per huruf, menambahkan sufiks dan awalan numerik, dan menggunakan frasa umum. Dalam jenis serangan ini, peretas mencoba mengautentikasi menggunakan kata sandi yang sama di berbagai akun sebelum pindah ke kata sandi lain. Selanjutnya ada keylogging. Saat mengatur serangan keylogging, seorang peretas memasang alat pemantauan di komputer pengguna untuk merekam kunci yang ditekan oleh pengguna secara diam-diam. Keylogger kemudian mencatat semua informasi yang diketik oleh pengguna ke dalam formulir input dan kemudian mengirimkannya ke pihak ketiga yang jahat. Dan yang terakhir ada rainbow table attack. Rainbow table attack adalah metode cracking kata sandi yang menggunakan tabel khusus atau biasa disebut dengan tabel pelangi
untuk memecahkan hash kata sandi dalam database. Rainbow Table itu sendiri mengacu pada tabel yang telah dihitung sebelumnya yang berisi nilai hash kata sandi untuk setiap karakter teks biasa yang digunakan selama proses autentikasi. Jika peretas mendapatkan akses ke daftar hash kata sandi, mereka dapat memecahkan semua kata sandi dengan sangat cepat dengan tabel pelangi. Oke, mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Alvina. Perkenalkan, nama saya Nur Alvina, NIM 1929142041. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir yang keempat, yaitu contoh password attack. Salah satu contoh paling umum dari serangan kata sandi phishing melibatkan berbohong kepada korban bahwa akun mereka akan dinonaktifkan jika mereka tidak mengkonfirmasi detail login mereka. Asumsi penggunaan menggunakan layanan dari situs web dengan URL http://darwin.com. Penyerangan mengirimkan email phishing kepada pengguna, memberitahu mereka bahwa akun mereka telah disuapi dan kartu kredit mereka detail login mereka diperlukan untuk memerlukan akun. Email tersebut menyertakan tautan yang mirip dengan http://darwin.com confirm details yang menunjukkan ke situs web jahat peretas. Korban mengklik tautan ini dan diarahkan ke halaman konfirmasi palsu, di mana mereka memberikan kredensial login yang sah. Peretas kemudian mengumpulkan kredensial ini dengan menggunakan mengakses akun sah korban. Yang kelima yaitu cara mencegah password attack. Beberapa cara terbaik untuk mencegah serangan kata sandi meliputi: yang pertama, terapkan kebijakan kata sandi yang kuat. Yang kedua, pelatihan keamanan kata sandi di seluruh organisasi. Yang ketiga, aktifkan autentikasi multifaktor. Dan yang terakhir, menggunakan pengolahan kata sandi. Itulah tadi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.